semuanya, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jovita Maria dengan NPM 230712428. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilson Winata dengan NPM 230712416. Perkenalkan, nama saya Daniel Ara Pambangun, NPM saya 230712431. Sebelum masuk ke permainan kelompok kami, saya pengen cerita dulu tentang suatu cerita anak TK. Jadi di suatu hari ada 3 orang anak TK bernama Budi, Putri, dan juga Kevin. Mereka bertiga adalah sahabat. Mereka bersekolah di daerah yang sama. Mereka selalu bermain ketika jam istirahat maupun ketika jam pulang sekolah. Namun karena kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih, ini membuat mereka lebih memilih permainan di handphone mereka, permainan game-game online, dan tidak pernah sekalipun mencoba permainan-permainan aktivitas fisik di luar handphone mereka. Dan mereka melakukan itu secara terus-menerus setiap hari hingga bertahun-tahun, dan pada akhirnya membuat orang tua mereka menjadi sadar bahwa kecanduan bermain handphone itu sangat berdampak buruk bagi anak mereka. Anak-anak mereka menjadi gampang sakit, anak-anak mereka jadi kemampuan bersosialisasinya jadi kurang, dan anak-anak mereka di usia yang masih belia terpaksa harus sudah memakai kacamata. Nah, dari cerita tersebut, kelompok kami yakin bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi di Budi, Putri, dan juga Kevin, tetapi banyak anak-anak Indonesia juga memiliki kejadian yang serupa, yaitu kecanduan bermain handphone di usia yang masih sangat kecil. Nah, dari cerita tersebut kurang lebih kelompok kami mengambil latar belakang masalah tersebut, yaitu yang pertama, anak-anak saat ini kebanyakan mager. Yang kedua, anak-anak saat ini lebih memilih bermain dengan ponsel daripada bermain dengan teman sebayanya. Penyebab masalahnya, yang pertama, orang tua yang selalu membebaskan anak-anak mereka dengan teknologi, tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Yang kedua, orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak ada interaksi dengan anak. Efek dari masalahnya yaitu yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi. Banyak anak saat ini sudah memakai kacamata sejak usia dini. Yang kedua, anak-anak menjadi kurang dekat dengan orang tua mereka. Yang ketiga, anak-anak menjadi sering terkena penyakit karena kurangnya aktivitas. Lalu untuk pemecahan masalahnya, bagaimana kelompok kami, bagaimana caranya membuat game yang membuat anak lebih sehat, tapi tidak membosankan dan juga menyenangkan untuk dimainkan. Nah, dari berbagai permasalahan dan kemudian akibat-akibat tadi, di sini kami memberikan sebuah solusi, yaitu adalah permainan Enjoy Dash. Permainan dadu ini menggabungkan keseruan dadu, kemudian beragam unsur yang seru, dan berbagai macam lagu anak-anak untuk pengalaman bermain yang lebih menggembirakan. Lalu, bagaimana sih teknis dari permainan Enjoy Dash ini? Mula para pemain akan melimpah permainan tugas giliran dengan mereka. Setelah itu, pemain yang bergiliran main akan merupakan 3 jenis dadu yang berisikan instruksi gerakan, lagu, dan perundangan. Setelah dapat gerakan itu gerakan, pemain harus melakukan gerakan tersebut sesuai dengan lagu atau perundangan yang tadi. Lalu, permainan akan terus berlanjut hingga pemain terakhir dapat melakukan tantangan tersebut sehingga menandakan permainan telah berakhir. mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa permainan ini disebut The Joy Dice? Jawabannya yaitu The Joy Dice diambil dari nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Daniel, Jovita, dan Wilson. Kemudian, dice-nya merupakan kata bahasa Inggris yang artinya dadu. Kemudian, ada juga yang bertanya, mengapa sih permainan kami tidak ditambahkan unsur menang kalah? Bukankah lebih seru jika ditambahkan unsur tersebut? Nah, jawabannya yaitu balik lagi ke latar belakang alasan kami memilih permainan ini. Namun, meskipun tidak ada unsur menang kalah pada permainan Enjoy Dash ini, kami tetap memperhatikan unsur keseruan dan tidak membosankan saat Enjoy Dash ini dimainkan. Nah, sebelum menuju ke bagian kesimpulan, saya akan menunjukkan bagaimana sih untuk Enjoy Dash ini.
Nah, ini merupakan bentuk The Joy Dice yang kami gunakan. Dadu The Joy Dice ini ada 5 buah. Yang pertama yaitu ada 2 buah dadu gerakan hewan. Yang kedua yaitu ada 2 buah dadu yang berisikan judul lagu. Dan yang terakhir ada 1 buah dadu perulangan. Namun pada saat bermain, dadu yang digunakan hanya ada 3 buah dadu saja, yaitu 1 buah dadu gerakan hewan, lalu 1 buah dadu yang berisikan judul lagu, dan yang terakhir dadu perulangan. Kemudian kami akan menjelaskan bagaimana sih gerakan-gerakan hewan pada dadu The Joy Dice ini. Oke, untuk gerakan yang pertama ada gerakan kanguru. Gerakannya bisa diperagakan seperti gerakan melompat, bergelantungan, menendang ke belakang, atau menyentak-nyentak lantai, atau bisa disesuaikan dengan imajinasi anak-anak yang bermain Joy Dice. Gerakan yang kedua ada gerakan burung, gerakan seperti terbang, gerakan melayang, gerakan berputar-putar di udara, atau mengepakkan sayap, atau bisa juga disesuaikan dengan imajinasi anak-anak kecil yang bermain Joy Dice. Gerakan ketiga ada gerakan ular, gerakan seperti menggeliat, meluncur, menggerakkan tubuh, atau merayap, atau bisa disesuaikan dengan imajinasi anak-anak yang bermain Joy Dice. Yang keempat ada gerakan monyet, gerakan seperti memanjat, gerakan seperti berayun dari dahan ke dahan, gerakan seperti berjongkok atau melompat, atau bisa disesuaikan dengan imajinasi anak-anak yang bermain Joy Dice tersebut. Nah, dari gerakannya ada gerakan katak, di mana gerakan katak ini pemain akan jongkok, kemudian akan melompat melakukan gerakan katak. Kemudian ada bebek. Nah, gerakan bebek ini kedua tangan pemain berada di samping badan masing-masing, kemudian kaki sedikit ditekuk dan melakukan cara berjalannya seperti bebek. Lalu ada kelinci. Nah, dari kelinci ini pemain akan melompat sambil tangan berada di atas kepala membentuk seperti tenar kelinci dan menggerakkannya dengan membuka dan menutup. Kemudian yang terakhir adalah harimau. Harimau ini pemain akan membentuk cakar di depan badannya dan tangan dan melakukan suara dari harimau tersebut. Lalu ada gerakan kucing. Gerakan ini dilakukan dengan kedua tangan mengepal di bawah mulut dan pergelangan tangan digerakkan naik turun. Lalu ada gerakan ayam. Gerakan ini dilakukan dengan kedua tangan digepakkan namun sikut sedikit ditekuk dan leher sambil maju mundur. Lalu ada gerakan gajah. Gerakan ini dilakukan dengan tangan kanan memegang hidung, kemudian tangan kiri lurus ke depan. Dan yang terakhir ada gerakan ikan. Gerakan ini dilakukan dengan tangan bergerak seperti berenang. Nah, dari semua gerakan itu, gerakan ini dapat dilakukan sesuai dengan imajinasi pemain. Jadi kesimpulannya, kami berharap untuk kedepannya dengan adanya permainan ini, anak-anak dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya sekaligus berolahraga, tidak hanya bermain gadget di dalam rumah. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Nah, kalian tahu bagaimana cara bermain dari The Joy Dice ini? Berikut adalah sedikit contoh dari permainan Joy Dice.